Subhanahu wa taala pada agenda subuh hari ini menjelang subuh ya. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat Qayyim, sholat tahajud. Mudah-mudahan insyaallah ini menjadi bagian dari amal saleh kita. Dan suatu proses perenungan diri ya, merenung untuk kembali anak sekalian ini mengingat kembali, mempertegas kembali apa maksud dan tujuan Anda semua datang ke Ma'had ya. Masih ingat semua tujuannya datang ke Ma'had? Iya. Datang ke Ma'had jauh terpisah dari orang tua, meninggalkan orang tua, tentu saja datang bukan untuk bermain-main ya, bukan datang untuk bersenda gurau, tetapi dengan tujuan yang sangat jelas, dengan tujuan yang sangat terarah, terprogram dengan baik, yakni bahwa antum ingin menjadi seorang hafidh Quran, ingin mempersembahkan yang terbaik untuk kedua orang tua antum. Lelahnya antum, ngantuknya antum, rasa jenuh, rasa rindu bersatu, ya, berpaut dalam satu harapan yang sangat besar bahwa antum akan menjadi seorang hafidh. Pertanyaan besarnya, sudahkah semua ini antum jalani dengan proses yang benar? Oleh karena itu anak sekalian, saya ingin saat menjelang subuh ini coba antum kembali renungkan ini. Sejenak antum tutup matanya, hadirkan bayangan kedua orang tua antum. Coba tutup matanya semua dan akhwatnya, merelakan rasa rindu itu untuk melepaskan antum selama 3 tahun di Ma'had. Dan pasti itu bukan yang pertama. Di fase berikutnya 3 tahun mendatang lagi antum akan dilepaskan lagi. Oleh karena itu anak sekalian, di subuh hari ini, di masjid ini, di puncak ini, maka tanamkan dalam hati antum ya, sambil antum bayangkan wajah ibu antum, wajah ummi, wajah abi, tanamkan dalam hati antum. Dan akhwatnya, ikhwatnya, tanamkan sekarang. Antum bersumpah, antum berjanji kepada Allah, dan biarlah subuh hari ini yang menjadi saksi sumpah antum yang tertanam dalam hati antum, bahwa antum tidak akan menyia-nyiakan amanah orang tua, bahwa antum akan berazam kepada Allah kelak di akhirat nanti antumlah yang akan, anakku sekalian, yang akan menuntun kedua orang tuanya menuju surga Allah. Dan antum harus bersumpah bahwa antum tidak akan rela ya, tidak akan rela membiarkan sehelai rambut orang tua antum, sehelai rambut ummi antum tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan seorang ummi yang 9 bulan mengandung antum, seorang abi yang setiap hari banting tulang peras keringat, mengabaikan segala perih dan peluh yang membasahi tubuhnya mencari nafkah dari antum. Jika semua itu antum sia-siakan dengan senda gurau di Ma'had, betapa berdosanya antum ya, anak sekalian. Oleh karena itu sekali lagi di subuh hari ini berjanjilah kepada Allah, berjanji kepada Allah bahwa antum yang akan menggandeng tangan orang tua antum ke dalam surga. Sebelum antum menyesal, sebelum antum betul-betul merasakan penyesalan yang teramat sangat, antum bisa bayangkan selama ini antum begitu banyak menyia-nyiakan waktu, mengabaikan orang tua, meninggalkan mereka,
dalam kerinduannya adik-adik antum. Mereka rindu bersama antum. Antum tinggalkan, tapi antum datang ke Makkah hanya bermain-main bersenda gurau. Ini luar biasa. Di saat antum tidak mengabdi kepada orang tua, itu bayangkan coba. Seandainya, sekiranya ketika antum misalnya pulang nanti, di saat antum ingin memeluk orang tua antum, apa jadinya ketika antum justru mendapatkan mereka dalam keadaan ya sudah tidak ada lagi. Antum bayangkan, ibu antum, umi antum, yang wajah-wajah mereka begitu lelah membesarkan antum, ketika antum hendak mengabdi kepada mereka, membalas jasa mereka, ternyata mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh hari ini misalnya. Tiba-tiba antum mendapatkan kabar bahwa mereka telah pergi, sementara antum belum sempat memperdengarkan hafalan Quran antum 30 juz, belum sempat memperdengarkan lantunan ayat-ayat Quran begitu syahdu di telinga mereka. Anakku sekalian, mudah-mudahan insyaallah di subuh hari ini Allah mencatat janji dan sumpah antum dalam hati, meskipun belum terucapkan, tapi dalam hati sudah berazam, ya Allah, berikan aku waktu dan kesempatan, ya Allah, mudahkan aku, ya Allah, untuk menghafal Al-Quran, ya Allah, berikan aku kesempatan, ya Allah, waktu, ya Allah, untuk memakaikan mahkota dari cahaya kepada umi dan abi, ya Allah. Ya Allah, jangan panggil mereka, ya Allah, sebelum aku mampu menghafal Quran, ya Allah, sebelum aku bisa membahagiakan mereka, ya Allah. Dan jangan biarkan mereka, ya Allah, tersentuh oleh neraka-Mu, ya Allah, walaupun hanya sehelai rambut mereka, ya Allah. Biarkan aku, ya Allah, menjadi tameng, menjadi penghalang, menjadi benteng orang tua kami dari neraka Allah. Dengan hafalan Al-Quran yang kami miliki, ya Allah, kami yakin atas janji-Mu, ya Allah, bahwa dalam hafalan Quran ini bisa menuntut orang tua kami dalam surga-Mu, ya Allah. Anakku sekalian, itulah janji antum di puncak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, memudahkan antum, mengilhamkan kepada antum, meletakkan di hati antum, di dada-dada anakku sekalian, Al-Quranul Karim 30 juz, yang dengan itu insya Allah antum telah akan pulang mempersembahkan yang terbaik untuk kemudian hari. Kelak 2 bulan mendatang, di saat penyembuhan pertama, maka antum akan memeluk orang tua antum dan katakan kepada mereka, Umi, Abi, doakan Ananda. Insya Allah saya berjanji akan memakaikan mahkota terindah kepada Umi dan Abi. Mudah-mudahan harapan ini, azam ini Allah mudahkan dengan doa Umi dan Abi. Anak sekalian, itulah harapan kita dan janji kita di subuh hari ini, di masjid yang sangat sederhana ini, tapi sangat berkesan karena ia terletak di sebuah tempat yang jauh, terletak di sebuah tempat yang sangat terpelosok, dan disinilah antum kembali menguatkan cita-cita antum, kembali memancangkan azam antum, bahwa insya Allah sepulang dari tempat ini antum akan punya semangat dan gairah untuk terus melejitkan potensi antum menjadi seorang tahfidz, menjadi seorang hafidz dan hafidhah, dan juga menjadi seorang ilmuwan dalam Islam, insya Allah.